Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20 Kutukan Dapat Suami Menyebalkan. Melody, kalau sampai Gege nyakitin kamu, laporin aja sama nenek, oke? Nggak perlu takut. Nenek punya banyak cucu, jadi kalau dia nyakitin kamu, nanti nenek jodohkan kamu sama cucu nenek yang lain. Mereka nggak kalah ganteng kok. Bener banget, Nek, termasuk aku kan? Aku juga bersedia kok dijodohin sama Odi. Tiba-tiba saja Vero menimpali membuat Gerald mendengus kasar. Nah, Vero sudah pasang badan tuh. Hanya lelaki bodoh yang mau melepaskan gadis secantik dan sebaik kamu. Udah Nek, jangan terlalu memuji. Entar Melody terbang gak bisa turun-turun gimana? Seloroh Melody yang malu sendiri dipuji-puji seperti itu. Bagaimana bila mereka tahu kalau ia telah menipu mereka? Apakah mungkin nenek Gerald masih menyukainya? Dan aku takkan pernah melepaskan Melody untuk cecunguk satu itu. Kalau mau cari pacar, cari aja sendiri, jangan nungguin jodoh orang. Ketus Gerald. Emang sudah pasti Melody bakal jadi jodoh lu, balas Vero santai. Jangan-jangan lu cuma sekedar jagain jodoh orang, imbuhnya lagi. Kau, udah, gak usah bertengkar. Sergah nenek sambil meremas tangan Gerald dan Melody, yang tak sadar masih saling bertautan di dalam genggaman tangan nenek. Kalian berdua ini dari kecil nggak pernah berubah. Selalu aja bertengkar setiap kali bertemu. Ucap nenek heran. Aku serius loh kalau dia sampai nyakitin kamu. Tanganku akan selalu terbuka menerima kamu apa adanya. Kamu tahu kan, sejak SMA aku udah suka sama kamu. Tukas Vero sambil menatap lekat wajah Melody, membuat Melody mengerjapkan matanya berkali-kali. Yuk ikut aku, ajak Gerald sambil menarik tangannya. Kemana? Tanya Melody membuat Vero geram karena merasa terabaikan akibat ulah Gerald. Kemana aja yang penting gak ada pengganggu kayak dia. Ucap Gerald seraya menunjuk Vero dengan dagunya. Gue ikut ya. Gak usah, kecuali lu mau jadi obat nyamuk liatin kami pacaran. Ya nggak sayang, cup. Gerald tiba-tiba mencium pipi Melody di hadapan Vero dan nenek. Membuat neneknya terkekeh geli. Berbeda dengan nenek, Melody justru jadi salah tingkah. Karena Gerald yang tiba-tiba saja menciumnya di hadapan orang lain. Kak Gege malu. Cicit Melody dengan wajah memerah. Kenapa malu? Oh, karena ada nenek. Jadi kalau nggak ada nenek boleh kan? Goda Gerald. Cek, nggak tahu malu banget sih. Melody pun mencubit lengan Gerald untuk menutupi rasa malunya. Oh, nggak sakit. Ejek Gerald membuat Melody mengerucutkan bibirnya. Yang justru membuat Gerald makin merasa gemas. Iya, Vero kamu gak usah ikutan. Ntar kamu gerah sendiri.
Kasihan kamu yang jomblo gak ada lawan main. Ucap nenek seraya terkekeh geli membuat Vero menekuk wajahnya masam. Kini Azura dan Arkandra tengah dalam perjalanan menuju kediaman Bahtiar. Siang tadi Kencana menghubungi mereka berdua dan menyampaikan permintaan Bahtiar agar mereka berdua datang untuk makan malam bersama di rumah besar itu. Arkandra mengemudikan mobil dalam keheningan. Tak ada yang memulai pembicaraan sebab mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Azura sibuk berkirim pesan dengan seseorang, sedangkan Arkandra sibuk dengan pikirannya sendiri. Sebenarnya Arkandra merasa enggan datang ke rumah besar, namun atas desakan Azura, akhirnya ia bersedia walaupun kini mereka harus saling mendiamkan. Kau bisa diam tidak? Arkandra mendelik tajam saat mendengar Azura yang sibuk tertawa sendiri sambil berkirim pesan. Cek, jangan galak-galak dong Mas Dokter. Entar gantengnya hilang loh. Nggak mau kan aku berpaling hati ke cowok lain, gara-gara kadar kegantengan Mas Dokter hilang. Goda Azura sambil mencolek pipi Arkandra. Cek, jangan pegang-pegang wajah. Entar wajah tampan saya beneran hilang, karena tangan kotor kamu yang banyak kuman. Ketus Arkandra membuat Azura tergelak. Tenang aja Mas Dokter. Kuman di tangan aku itu hebat, bisa menambah kadar ketampanan seseorang. Tahu nggak kenapa? Tanya Azura, tapi Arkandra justru cuek saja. Sebab kuman di tangan aku itu kuman cinta. Seloroh Azura membuat Arkandra mendengus. Narsis. Ejeknya membuat Azura tergelak. Istrinya siapa dulu dong? Ujarnya seraya tergelak. Lalu Azura mengalihkan pandangannya ke langit yang tampak cerah bertabur bintang. Mas Dokter, langitnya indah ya, ucapnya seraya tersenyum. Tapi indahnya langit malam ini masih kalah sama indahnya senyum Mas Dokter. Imbunnya lagi tanpa menoleh ke arah Arkandra. Bisa gombal juga, Cibir Arkandra. Idih, Mas Dokter, aku serius tahu. Tapi sayang, Mas Dokter pelit senyum. Padahal senyum itu kan ibadah. Coba Mas Dokter kayak Eza, Dokter Mario, Leon yang murah senyum. Wih, bisa-bisa semua cewek jadi klepek-klepek sama Mas Dokter. Aku hanya senyum pada orang yang aku sukai saja. Yah, jadi aku nggak termasuk dong Mas Dokter? Mas Dokter kan pelit senyum sama aku. Rajuk Azura. Ya, usaha dong supaya aku jadi suka sama kamu. Mas Dokter mah gitu, masa sama istri sendiri pelit? Tak lama kemudian, mobil yang dikendarai Arkandra telah memasuki pekarangan rumah kediaman Bahtiar. Di depan pintu telah berdiri pelayan untuk menyambut kedatangan Arkandra dan Azura. Mereka pun langsung dibimbing menuju ruang makan, karena memang waktu sudah malam, sudah hampir dimulai. Di sana, Azura melihat telah duduk Bahtiar, Bimantara dan istrinya, Kencana dan suaminya serta Elis.
Om Arkan. Seru Elis sumringah saat melihat kedatangan Arkandra. Hai cantik, apa kabarmu? Sapa Arkandra pada keponakannya. Elis baik, Om. Jawab Elis seraya tersenyum. Malam kek, malam juga ma, pa, kak. Malam juga Elis. Sapa Azura lalu ia duduk di samping Arkandra. Bahtiar hanya mengangguk tanpa tersenyum. Bimantara tersenyum tipis. Sedangkan istrinya hanya tersenyum masam melihat kedatangan Arkandra bersama Azura. Malam juga pengantin baru. Elis, sapa juga dong tantenya. Nggak mau, tante itu jahat, ambil Om Arkannya Elis. Cebik Elis tak suka melihat kedatangan Azura. Anak kecil aja nggak suka melihat kedatangannya. Anak kecil itu jujur, pasti dia bukan gadis baik-baik. Karena itu Elis tidak menyukainya. Sebaiknya tante simpan komentar tante untuk diri tante sendiri. Kalaupun Elis belum menyukai Azura, itu bukan berarti karena Azura memiliki sifat tak baik. Itu hanya karena mereka belum saling mengenal. Tegas Kencana tak suka mendengar perkataan istri muda ayahnya itu. Kencana, dia itu. Tutup mulutmu, aku datang kemari bukan ingin mendengarkan komentarmu tentang istriku. Arkan, jaga bicaramu, dia sekarang ibumu, kau yang jaga bicaramu. Sudah aku katakan, sampai kapanpun ia takkan pernah menjadi ibuku. Kalian bisa diam tidak? Tegas Bahtiar dengan ekspresi dinginnya. Kalian membuatku kehilangan selera makan saja. Imbuhnya lagi kemudian berdiri meninggalkan anak cucunya, yang masih berada di meja makan. Puas kau, ketus Kencana seraya berdiri menuntun Elis dan suaminya. Yang juga sudah kehilangan selera makan. Ayo. Arkandra pun ikut berdiri sambil meraih tangan Azura dan menggenggamnya. Kemana? Melihat bintang. Kau bilang langit malam ini indah. Melihat dari kamarku akan lebih indah. Aku yakin, kau pasti suka. Benarkah? Seru Azura tak percaya. Ayo. Ajak Arkandra yang mempererat genggaman tangannya. Azura pun mengikuti langkah Arkandra dengan semangat. Meninggalkan Bimantara dan Finandia yang masih duduk di meja makan. Sudah puas kau sekarang? Apa kau tidak suka melihat keluargaku berkumpul dengan tenang? Mas, aku hanya... Sudahlah. Kini Bimantara pun ikut berdiri meninggalkan meja makan, yang masih dipenuhi lauk pauk karena tak ada yang menyentuhnya malam ini. Sial, semua ini karena kedatangan perempuan sialan itu. Dasar pengacau. Desis Finandia yang juga kehilangan selera makannya, dengan tangan yang masih saling menggenggam. Arkandra mengajak Azura masuk ke kamarnya. Azura cukup terkejut saat memasuki ruangan serba abu-abu putih itu. Kamar itu begitu luas, bahkan 2 kali lebih luas dari kamar Arkandra di apartemennya.
Perabotan di dalamnya juga sangat komplit, sudah seperti rumah terpisah. Televisi, sofa, bahkan ada minibar di dalamnya. Jadi Arkandra tidak perlu bersusah payah turun ke dapur untuk mengambil minum karena di sana segalanya telah tersedia. Mas dokter, ini beneran kamar Mas dokter? Tanya Azura dengan mata terbelalak. Kenapa? Tanyanya heran. Luas banget, udah kayak rumah kontrakan aku aja luasnya. Lalu Arkandra membuka lemari pendingin dan mengambil 2 botol minuman bersoda dari dalamnya. Ini. Arkandra mengerahkan sebotol pada Azura. Aman gak nih? Entar udah kadaluarsakan Mas dokter jarang kemari. Cek, aman. Tenang aja, Mbok Sari suka menggantinya setiap 2 minggu sekali. Rajin banget, udah tugasnya gitu. Emang aku juga udah pernah berpesan sama Mbok Sari. Jadi walaupun aku nggak pulang-pulang, isi kamarku tetap terawat dari dibersihkan dan diganti minumannya secara berkala. Cuma Mbok Sari yang aku percaya mengurus kamar ini, ujar Arkandra. Ayo, katanya mau lihat bintang, ajar Arkandra. Lalu Arkan menarik tangan Azura menuju balkon kamarnya, seperti yang dikatakan Arkandra. Memang melihat bintang-bintang dari kamar Arkandra jauh lebih menyenangkan dan menarik. Bintang-bintang terlihat lebih jelas. Wah, bener kata Mas dokter, lihat bintang dari sini lebih menarik. Seru Azura seraya berdecak kagum. Mau lihat bintang lebih jelas? Tawar Arkandra, emang bisa? Tanyanya dan Arkandra mengangguk dan memintanya menunggu sejenak. Lalu Arkandra kembali lagi dengan membawa perlengkapan teleskop reflektor miliknya. Membuat mulut Azura menganga tak percaya bisa melihat alat-alat canggih seperti itu. Ini, teleskop reflektor. Dengan ini kita bisa melihat benda-benda langit, seperti bintang dengan lebih jelas dan tajam. Tampilan warnanya juga lebih jelas. Jelas Arkandra. Benarkah? Tanya Azura antusias. Arkandra mengangguk lalu ia membimbing Azura untuk berdiri di samping karena pipolet teleskop reflektor terletak di samping. Lalu Arkandra mengarahkan arah pandangan Azura dan membimbingnya cara mengamati bintang-bintang di langit menggunakan teleskop reflektor itu. Keunggulan menggunakan teleskop jenis ini, orang-orang dapat mengamati objek-objek dengan intensitas cahaya kecil sekalipun. Karena sambil membimbing Azura, posisi mereka jadi begitu intim. Arkandra berdiri tepat di belakang Azura. Hingga tanpa sadar Arkandra dapat menghirup aroma tubuh Azura, yang terasa begitu menenangkan. Wah, bagus banget, Mas dokter hebat bisa punya teleskop kayak gini. Mas dokter juga suka lihat bintang ya? Tanya Azura dengan mata masih fokus. Mengamati objek-objek yang terproyeksi di cermin teleskop. Kamu juga? Iya, dulu waktu mendiang papa masih ada. Papa suka ngajakin ke gitu buat lihat bintang-bintang.
Kadang kalau beruntung, kami bisa lihat bintang jatuh. Kamu makek awis? Enggak lah, minta kok sama bintang. Sahut Azura seraya tersenyum lalu ia menoleh ke belakang. Karena Arkandra masih berada di belakang Azura, membuat wajah mereka nyaris berbenturan. Azura dan Arkandra terpaku di tempat, tak bisa bergerak. Seakan sedang saling menyelami kedalaman mata masing-masing. Hidung mereka saling beradu, bahkan nafas mereka pun saling menerpa wajah masing-masing. Hingga entah siapa yang lebih dulu memulai, wajah mereka kian mendekat. Keduanya saling memiringkan wajah, kemudian bibir mereka pun saling beradu. Tangan kanan Arkandra terulur menarik pinggang Azura, hingga tubuh mereka saling merapat. Lalu telapak tangan kirinya menarik tengkuk Azura, membuat keduanya makin memperdalam ciuman itu. Tangan Azura kini mengalungi leher Arkandra. Ciuman kian terasa panas, saling mengecup, memagut, menyesap, dan melumat. Suara decapan kini memenuhi balkon kamar Arkandra. Kaki Azura tanpa sadar telah melingkar di pinggang Arkandra. Dan entah bagaimana caranya, kini keduanya telah berada di atas ranjang king size milik Arkandra. Mereka berdua terbuai dalam ciuman panjang dan dalam. Ciuman itu sempat terlepas untuk meraup oksigen. Kemudian kembali berlanjut, bahkan kini bibir Arkandra telah meninggalkan jejak basah di sepanjang rahang, leher, dan tulang belikat Azura. Nafas Arkandra kian memburu saat tangannya tanpa sadar telah meremas salah satu gundukan kenyal milik Azura. Azura pikir mungkin inilah saatnya. Ia pikir, malam ini ia akan memberikan segalanya pada Arkandra. Azura pikir, ia akan menjadi istri seutuhnya mulai malam ini. Tapi, tiba-tiba Arkandra tersentak saat mendengar desahan keluar dari bibir tipis Azura. Arkandra terkejut bukan main saat melihat dress milik Azura telah tersingkap ke atas. Hingga mempertontonkan kembarnya yang masih aman berada dalam sangkarnya. Benaknya tiba-tiba terguncang. Sekelebat bayangan kelam melintas membuatnya sontak berlari tunggang langgang. Menuju kamar mandi meninggalkan Azura yang terpaku tidak mengerti. Mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku semenjijikan itu baginya? Sehingga membuatnya enggan menyentuhku lebih dalam? Gumam Azura yang masih dengan posisi seperti semula. Azura, suara teriakan menggema dari luar kamar Azura. Azura yang masih terlelap tiba-tiba tersentak, hingga kepalanya menjadi pusing karena terlalu terkejut. Arkandra membuka pintu kamar Azura lalu masuk sambil melemparkan pakaian kotor ke wajah Azura. Astaga, Mas Dokter apa-apaan sih? Aku masih ngantuk tahu. Terus ini kenapa pakaian kotor dilemparkan kemari, emang aku ini keranjang baju kotor? Desis Azura seraya memijat pelipisnya yang mendadak pening. Masih ngantuk? Kamu nggak lihat udah jam berapa ini? Kamu nggak kerja? Ucap Arkandra seraya berkacak pinggang. Jam berapa sih? Lalu Azura melihat jam di layar ponselnya. Astaga, udah telat.
Gumamnya lalu ponselnya tiba-tiba berdering. Eza. Gumamnya lagi lalu ia pun segera mengangkat panggilan itu. Hai, Za. Sorry, gue kesiangan. Iya, tenang, entar gue traktir deh sebagai gantinya. Apa, nonton? Boleh juga, siang ini, oke, bye. Panggilan pun ditutup. Kau mau pergi? Kau tidak boleh pergi kemanapun. Sebelum kau membereskan dulu semua pekerjaanmu. Titah Arkandra seperti seorang majikan memerintah bawahannya. Pekerjaan apa lagi sih Mas Dokter? Sarapan, gampang, nyapu kan kemarin udah. Pakaian ini, aku bawa ke Binatu aja deh. Tinggal siniin uangnya, bereskan. Bukankah aku sudah bilang aku tak suka pakaianku disentuh orang lain? Ya udah, Mas Dokter cuci sendiri aja, gitu aja kok repot. Bukankah sudah tugas seorang istri mencuci pakaian suaminya, mengurus makanan dan membersihkan rumah? Kenapa aku harus repot-repot? Cepat kerjakan kalau kau masih mau pergi. Titah Arkandra lagi seraya berlalu dari hadapan Azura. Dengan menghentakkan kaki, Azura membawa pakaian kotor itu ke ruang mencuci. Sudah 1 jam berlalu, tapi pekerjaan Azura belum ada yang beres. Dengan tubuh bermandikan peluh, Azura melangkahkan kakinya. Lalu berdiri sambil berkacak pinggang di hadapan Arkandra yang sedang asik menonton televisi. Oh gini ya ternyata pekerjaan seorang suami. Istrinya capek-capek jadi babu. Suaminya malah enak-enakan nonton sambil nyemil. Protes Azura. Bukankah peran suami istri memang seperti itu? Istri beres-beres rumah dan suami menikmati hasilnya. Sahut Arkandra santai sambil memakan kacang kulit miliknya. Ada yang orang nyebelin kayak Mas Dokter. Entah apa salah dan dosaku, sampai harus terkena kutukan dapat suami menyebalkan kayak kamu. Desis Azura yang sudah menghempaskan bokongnya di samping Arkandra. Seakan Azura merupakan sebuah virus. Arkandra segera menggeser tubuhnya menjauh dari Azura. Dosamu mau-maunya bekerja sama dengan Kencana untuk menaklukkan aku. Jadi tanggung sendiri risikonya. Jadi Mas Dokter udah tahu? Aku tak sebodoh itu, mudah kalian permainkan. Azura mendesah lirih sambil melirik Arkandra. Baguslah kalau Mas Dokter udah tahu. Berarti aku bisa melakukan tugasku secara terang-terangan mulai sekarang. Ucapnya sambil menyeringai membuat Arkandra bergidik sendiri. Hai, Stephen. Ucap Arkandra saat ia mengangkat panggilan dari Stephen. Azura yang melihat itu lantas segera merebut ponsel Arkandra dan berteriak. Woi pelakor, udah gue bilangin jangan ganggu suami gue lagi. Lu ngerti gak sih? Atau pisang lu beneran mau gue bonyokin? Hah? Teriak Azura. Arkandra yang melihat itu segera merebut ponsel itu. Sehingga terjadilah adegan rebut-rebutan. Hingga keduanya jatuh berguling di atas lantai dengan Azura berada di atas. Wah, Mas Dokter mau lanjutin yang semalam ya? Jangan mimpi, semalam aku hanya ingin melihat.
Apakah aku sudah mulai tertarik dengan perempuan? Tapi sepertinya tidak. Lalu Arkandra mendorong tubuh Azura hingga jatuh ke samping. Kurang ajar, awas yang kamu Mas Dokter. Aku pasti akan membuatmu bertekuk lutut padaku. Pekik Azura saat Arkandra telah berdiri. Coba saja kalau bisa, asal kau tahu, aku lebih terangsang melihat tubuh laki-laki daripada wanita sepertimu. Ucapnya membuat Azura kian meradang. Baiklah, kita tunggu aja. Saat itu pasti tiba. Jangan panggil aku Azura bila aku nggak bisa membuktikan ucapanku. Ucapnya dengan penuh kesungguhan. Arkandra baru saja selesai melakukan operasi pasien VVIP miliknya. Setelah berada di ruangannya, ia langsung meregangkan otot-otot tubuhnya yang terasa kaku. Setelah melakukan operasi hampir 2 jam lamanya, baru saja ia hendak merebahkan tubuhnya di kursi miliknya. Suara seseorang yang dibencinya tiba-tiba terdengar dari dalam ruangannya. Ia pun lantas menoleh dengan sorot mata tajam bercampur amarah. Apa yang sedang kau lakukan di ruanganku? Desis Arkandra sambil berkacak pinggang. Baru saja ia hendak beristirahat sejenak sembari menunggu jam makan siang. Tapi kedatangan orang itu justru membuatnya merasa terganggu dan tak nyaman. Tak sedikit pun Arkandra mencoba menutupi kebenciannya pada sosok itu. Aku tadi habis periksa kandunganku. Kau tahu, dia sangat sehat. Aku tadi juga sudah USG, calon adikmu ternyata laki-laki. Kau pasti senang kan bisa memiliki adik laki-laki. Ucap sosok itu penuh percaya diri. Karena itu aku kemari, untuk mengabarimu kabar baik ini. Imbuhnya lagi. Adik, hahaha, siapa yang mengharapkan adik dari wanita sepertimu? Desis Arkandra tak suka saat sosok itu mengucapkan kata adik. Aku tahu, kau sangat membenciku, kan? Tapi tak bisakah kau melupakan masa lalu? Bagaimanapun, dia adikmu. Dia tidak salah apa-apa padamu, kan? Ucap Finandia lirih. Lalu ia berdiri dan memandang lekat wajah Arkandra. Maaf sudah mengganggu waktumu. Ucap Finandia lalu ia pun segera pergi dari hadapan Arkandra. Malam harinya, Azura berniat melancarkan aksinya kembali. Ia telah berdandan sedemikian rupa. Rambutnya dibuat ikal di ujung. Ia juga telah berdandan secantik mungkin demi memuluskan rencananya. Azura telah memakai dress super mini dan ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Tak lupa menyemprotkan parfum ke sekujur tubuh, agar dapat membangkitkan hasrat terpendam Arkandra. Azura pun berdiri di ambang pintu menantikan kepulangan sang suami. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka dan muncullah Arkandra dengan wajah lelahnya. Arkandra mengerutkan keningnya saat melihat Azura sudah bak gadis penggoda. Sungguh, ia benar-benar lelah saat ini. Hari ini ia telah menangani beberapa operasi besar membuat energinya terkuras habis. Dengan jalan berlenggak-lenggok, Azura segera menghampiri Arkandra yang terlihat begitu kelelahan. Hai suami, sini aku bantuin bawa tasnya. Kamu pasti capek banget hari ini.
Ucap Azura seraya meraih tas Arkandra dan membantu membawakannya. Sepertinya aku harus segera menyewa pengusir jin. Kenapa? Tanya Azura bingung. Kau lihat dirimu dari penampilanmu. Sepertinya kau baru saja kerasukan jin jadi bertingkah aneh. Desisnya membuat Azura melototkan matanya. Heh, Dokter Arkandra yang terhormat. Apa matamu udah rabun? Aku berdandan secantik ini malah dibilang kerasukan jin. Ini pasti karena pasangan hombrengmu itu. Jadi kau tidak bisa membedakan gadis cantik dan laki-laki buluk? Pekik Azura seraya berjalan menghentakkan kaki. Azura mencoba mengontrol emosinya. Bila terus-menerus seperti ini, bisa-bisa ia gagal dalam misi. Tidak, ia tidak boleh gagal. Setidaknya, bila suatu hari nanti ia diceraikan, ia akan menjadi janda kaya. Ia tak mau pengorbanannya berakhir sia-sia. Azura pun mengekori langkah Arkandra hingga masuk ke dalam kamarnya. Sini sayang, aku bantu melepaskan dasi dan kemejamu. Ucap Azura. Arkandra yang memang sudah merasa sangat lelah dan malas berdebat. Membiarkan saja apa yang ingin dilakukan Azura. Dari melepas simpul dasi dan membuka kancing kemejanya satu persatu. Hingga kini hanya menyisakan celana bahannya saja. Mau apa kau? Tanya Arkandra saat Azura mengulurkan tangannya untuk membuka ikat pinggang Arkandra. Bersambung.